Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Alfarizi dengan NPM 2021 4350 2638. Sebelumnya izinkan saya untuk melakukan demo aplikasi tugas akhir dengan judul tugas akhir saya itu adalah perancangan sistem deteksi gangguan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD pada klinik Aditi Psychological Center menggunakan metode Dempster-Shaver. Pada demo aplikasi ini saya menggunakan emulator yang bernama BlueStack untuk menjalankan aplikasi yang telah saya rancang dan saya buat untuk digunakan pada operasi sistem Android. Langsung saja saya buka aplikasinya. Aplikasinya saya beri nama ADHD Test. Pada aplikasi ADHD Test itu tidak memerlukan yang namanya user dan password. Dikarenakan pada aplikasi ini bersifat publik, yang dimana pengguna bisa langsung mengakses dan menggunakannya secara langsung tanpa perlu melewati proses autentifikasi. Di sini terdapat 4 menu utama, yaitu adalah menu mulai tes, di mana menu ini untuk memulai tes sistem deteksi atau memulai deteksi gangguan ADHD. Lalu yang kedua ada menu jenis ADHD yang berisi informasi dari tipe-tipe ADHD yang mungkin dialami atau terindikasi oleh pasien. Lalu yang ketiga itu adalah menu hasil tes untuk menunjukkan hasil tes diagnosa sebelumnya apabila pengguna sudah melakukan tes terlebih dahulu. Dan yang keempat itu adalah menu bantuan medis, di mana ini berguna untuk pengguna agar bisa langsung menghubungi rumah sakit terdekat yang melayani dan menangani perawatan dan pengobatan terhadap penyakit mental. Di sini saya langsung saja melakukan atau membuka menu utama, yaitu menu mulai tes. Pada menu ini terdapat disclaimer yang dimana untuk memberitahukan kepada pengguna bahwasannya tes ini bersifat screening awal atau alat screening awal dan bukan diagnosis medis yang bersifat definitif atau bersifat final. Makanya itu disarankan atau diharuskan pengguna untuk mengkonsultasikan hasil dari tes di aplikasi ini kepada tenaga medis profesional atau psikolog untuk mendapatkan penanganan dan perawatan lebih lanjut. Di sini saya klik, saya mengerti. Lalu di sini diperlukan mengisi input usia. Mengapa? Dikarenakan karena pada sistem deteksi ADHD ini sangat krusial untuk mengetahui usia pengguna. Apabila usia pengguna di bawah 17 tahun, maka untuk mengetahui apabila pengguna itu mengalami gejala ADHD inattentive atau ADHD hyperactivity atau impulsivity, maka diperlukan lebih dari minimal 6 gejala apabila pengguna berumur di bawah 17 tahun. Tetapi apabila pengguna memiliki usia di atas 17 tahun, maka minimal gejala yang dialami akan turun ke minimal 5 gejala saja pada gejala inattentive atau gejala hyperactivity dan impulsivity. Di sini saya akan menginput usia saya dan di sini saya akan mengisinya secara acak. Pada pertanyaan ke-18, di sini akan sedikit membingungkan. Kenapa? Karena apabila pengguna langsung menjawab atau memilih 5 skala Skylert ini, skala Likert, maka sistem atau aplikasi akan otomatis langsung ke validasi tambahan. Jadi pengguna tidak perlu mengklik tombol lanjutkan ke validasi. Di sini saya akan mengklik jawabannya dan akan langsung ke tampilan atau UI validasi tambahan. Pada validasi ini terdapat 5 pernyataan yang diwajibkan atau diharuskan kepada pengguna untuk mengisinya sesuai kondisi yang dialaminya. Apakah pengguna ini mengalami gejala yang muncul sebelum usia 12 tahun,
apakah gejala muncul di lebih dari 2 situasi yang berbeda, apakah gejala mengganggu di kegiatan sehari-hari, dan apabila gejala sudah berlangsung selama minimal 6 bulan. Dan untuk yang terakhir di sini agak sedikit membingungkan karena gejala sebelumnya ada namun sekarang berkurang, partial remission. Ini dikondisikan apabila pasien memiliki riwayat atau diagnosis sebelumnya, diagnosis penuh terhadap ADHD. Jadi apabila pengguna baru menggunakan aplikasi ini, maka tidak diperlukan untuk mengisi pilihan yang kelima ini atau pernyataan yang kelima ini. Di sini saya akan menceklis 4 pernyataan dulu. Itu adalah gejala muncul sebelum usia 12 tahun, gejala muncul di lebih dari 2 situasi berbeda. Situasi berbeda di sini dimaksudkan pada situasi pekerjaan atau di sekolah. Lalu ada gejala mengganggu kegiatan sehari-hari, dan gejala sudah berlangsung selama minimal 6 bulan. Lalu kita perlu klik proses hasil, maka aplikasi akan langsung ke menu hasil tes diagnosa, dan di sini terlihat jelas hasil diagnosa awal. Di sini yang pertama ada kriteria utama DSM-5. Pada gejala inattentive, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, karena usia saya di atas 17 tahun, maka minimal gejala yang diperlukan untuk menjadikan outputnya itu terpenuhi, maka hanya perlu 5 gejala saja. Maka gejala inattentive sudah bisa dibilang terpenuhi, terlebih lagi dengan durasi 6 bulan ya, dengan minimal durasi 6 bulan yang dialami. Dan untuk gejala hyperaktivitas dan impulsivitas, karena 1 dari 9, maka hasilnya tidak terpenuhi karena tidak memenuhi minimal 5 gejala atau 6 gejala. Karena usia saya di atas 17 tahun, maka di sini hanya perlu minimalnya itu adalah 5 gejala saja. Di sini yang kedua ada persyaratan tambahan pada DSM-5. Di sini yang seperti yang tadi saya checklist, itu maka dia akan menunjukkan terpenuhi semua, seperti onset sebelum usia 12 tahun, terjadi di 2 situasi yang berbeda, dan mulai mengganggu fungsi kegiatan sehari-hari. Maka kesimpulan yang didapatkan atau output yang didapatkan dari gejala inattentive yang terpenuhi dan persyaratan tambahan yang terpenuhi, maka kesimpulannya adalah tipe gejala dominannya adalah inattentive. Semua kriteria terpenuhi dan sistem mengindikasikan kecenderungan yang kuat terhadap tipe ini. Diperlukannya konsultasi profesional tetap untuk diperlukannya diagnosa final. Di sini ada ringkasan gejala di mana yang tadi itu ada gejala inattentive 5 atau 9 terpenuhi. Gejala hyperaktivitas dan atau impulsivitas itu 1 dari 9 karena tidak memenuhi minimal 5. Di sini tertulis minimal 5 karena usia di atas 17 tahun. Lalu di sini ada durasi 6 bulan selama 6 bulan, minimal 6 bulan itu terpenuhi. Terus onset sebelum usia 12 tahun terpenuhi dan terjadi di 2 setting juga terpenuhi dan mengganggu fungsi kegiatan sehari-hari juga terpenuhi. Saran dari output ini adalah konsultasikan profesional untuk diagnosis akurat. Dan di bawahnya ada validasi akurasi model. Pada validasi akurasi model itu berisi tentang rasio kebenaran data historis sebanyak 82%. Ini merupakan estimasi. Dari mana rasio kebenaran data historis ini? Itu berasal dari dataset yang saya berikan pada aplikasi ini. Dataset yang saya dapatkan itu berasal dari dataset ilmiah Kaggle, website Kaggle. Yang dimana dataset itu berisi informasi tentang data pengguna atau data pasien ADHD yang mengalami gejala-gejala 18 gejala tadi diantaranya. Nah, dengan adanya dataset, maka sistem bisa melakukan komparasi dan melakukan perhitungan rasio kebenaran data. Dan apabila keyakinan sistemnya itu 100%, maka di sini akan langsung ditunjukkan keyakinan sistemnya itu 100%.
Di sini juga tertulis dataset analisis yang berbasis 1248 kasus klinis yang berasal dari dataset yang saya telah peroleh. Akurasi ini dihitung berdasarkan kemiripan jawaban dengan data historis. Pada menu hasil diagnosa ADHD ini terdapat 4 tombol, itu adalah cek ulang untuk memulai lagi tesnya, dan ada simpan PDF untuk mendapatkan hasil PDF atau menjadikan hasil diagnosa ini menjadi output PDF, dan untuk reset untuk menghapus data hasil diagnosa ini untuk mengulang dari awal, dan untuk klik selesai itu untuk kembali ke layar home. Di sini saya akan coba cek ulang lagi, dan kita buat validasi tambahannya itu menjadi tidak terchecklist. Ini saya mengerti, usia 22, dan saya akan menjawab asal. Jarang, dan di sini saya tidak perlu menceklis dari validasi tambahan. Maka proses hasilnya, gejala inattentif 5 dari 9 itu terpenuhi, walaupun durasinya tidak terpenuhi, tetapi karena sistem menangkapnya itu gejala inattentif itu 5 dari 9, itu adalah minimal untuk pengguna di atas umur 17 tahun, dan gejala hyperaktivitas dan impulsivitas itu 1 dari 9 tidak terpenuhi, minimal 6 gejala dan durasi 6 bulan. Dan selanjutnya ada persyaratan tambahan DSM-5. Di sini semua berbeda dari sebelumnya yang mana tidak terpenuhi karena tadi saya tidak checklist sama sekali. Maka kesimpulan yang didapatkan adalah gejala terindikasi namun belum lengkap. Terdapat indikasi tipe ADHD yaitu non-ADHD. Di mana non-ADHD itu artinya orang ini tidak, atau pengguna ini tidak memiliki ADHD dikarenakan memiliki indikasi tetapi belum memenuhi kriteria yang sesuai dari DSM-5. Yang dijelaskan di sini, namun belum semua kriteria diagnostik DSM-5 terpenuhi dan sebaiknya konsultasikan lebih lanjut dengan tenaga profesional. Di sini ada ringkasan gejala dan data historisnya masih sama dan keyakinan sistemnya juga masih sama. Di sini saya akan coba untuk mengklik simpan PDF. Di sini saya klik allow, maka dokumennya atau output PDF-nya akan tersimpan di file media. Di sini saya klik selesai. Dan di sini kita lihat hasil tesnya yang sebelumnya itu ada, masih ada dan dapat ditampilkan. Kita klik selesai. Dan apabila kita ingin melihat file medianya, kita bila ke home dulu dan ke media manager. Di sini ada hasil diagnosa ADHD-nya. Dan di sini terlihat laporan hasil diagnosa ADHD, di mana di sini berisi kriteria utama DSM, persyaratan tambahan DSM, dan kesimpulan DSM. Dan juga ada disclaimer, di mana hasil ini merupakan screening awal berdasarkan kriteria DSM-5 dan data historis, bukan diagnosa final atau resmi. Jadi diperlukan konsultasi lebih lanjut kepada tenaga profesional atau psikolog. Kita kembali dulu. Dan kita kembali ke aplikasi ADHD Test. Lalu selanjutnya kita akan ke jenis ADHD. Itu untuk mengetahui informasi-informasi dari tipe-tipe ADHD yang ada. Di sini ada 3 tipe ADHD, itu inattentive, hyperaktif dan impulsivitas, dan kombinasi. Di sini berisi detail informasi penyakit, di mana pada ADHD tipe inattentive terdapat penjelasannya. Lalu pada tipe hyperaktif atau di sini hyperaktif impulsivitas, di sini juga terdapat detail informasi penjelasan tentang penyakitnya.
Dan untuk kombinasi itu adalah gabungan dari inattentive dan hyperactivity dan impulsivitas menjadi satu. Maka akan ada hasil dari informasinya juga. Sini kita kembali. Dan untuk ke bantuan medis. Pada bantuan medis di sini berisi rumah sakit yang terdekat sehingga pengguna bisa langsung menghubungi atau meminta pelayanan atau perawatan lebih lanjut untuk menangani penyakit mentalnya. Jadi apabila dan pilihan-pilihan ini langsung terhubung ke website resminya. Jadi apabila pengguna misalnya mengklik salah satunya, saya klik misalnya Rumah Sakit Primaya Depok, maka dia akan membuka ke Chrome langsung. Dan akan langsung ke website utama dari rumah sakitnya. Segitu saja, sekian dari demo aplikasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.